Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pandemi yang melanda negara kita ini, khususnya Indonesia. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 5 manajemen sumber daya manusia akan menyampaikan beberapa materi, yaitu tentang tujuan dan manfaat pelatihan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pelatihan. Baiklah, jadi pelatihan itu adalah suatu proses pembelajaran yang memperoleh hasil, metode, atau konsep yang akan menjadikan atau meningkatkan kualitas dan efektivitas seorang karyawan. Nah, beberapa ahli juga menjelaskan bahwa tujuan dari pelatihan itu adalah mengembangkan kinerja atau meningkatkan kinerja seorang pegawai atau karyawan. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat pelatihan. Apa sih tujuan dan manfaat pelatihan itu? Nah, jadi tujuan dan manfaat pelatihan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas, tentu saja. Jadi tujuan dari pelatihan atau manfaat dari pelatihan itu adalah sudah pasti meningkatkan kualitas dan kuantitas serta produktivitas seorang karyawan, serta mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu lembaga atau organisasi. Jadi sekali lagi adalah pelatihan itu digunakan atau manfaatnya adalah untuk meningkatkan produktivitas, kuantitas seorang manajer untuk lebih mendalami apa sih tujuan dari organisasi tersebut. Tentunya hasil pelatihan itu akan mencapai sikap, loyalitas, serta kerjasama yang menguntungkan. Nah, jadi entah itu membantu karyawan dalam meningkatkan dan mengembangkan pribadi karyawan atau meningkatkan suatu hasil dari apa yang dicita-citakan. Lalu pengaruh pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia. Jadi apa sih pengaruh dari pelatihan bagi seorang karyawan atau bagi seorang bagi untuk sumber daya manusia? Nah, jadi adalah pengaruhnya adalah yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai kinerja yang dapat diterima. Selanjutnya adalah membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Jadi dengan adanya pelatihan, otomatis seorang karyawan itu akan lebih memahami apa sih tujuan dari ia bekerja, apa sih tujuan dari lembaga dan organisasi tersebut, sehingga semuanya bisa sama-sama untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Nah, selain itu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi frekuensi kecelakaan. Jadi dengan itu kan, dengan adanya pelatihan akan memudahkan untuk mengerti dan membantu karyawan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Tentu saja dengan adanya pelatihan otomatis seorang karyawan atau pegawai itu akan otomatis mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya. Belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai kinerja yang dapat diterima. Selanjutnya adalah membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Jadi dengan adanya pelatihan, otomatis seorang karyawan itu akan lebih memahami apa sih tujuan dari ia bekerja, apa sih tujuan dari lembaga dan organisasi tersebut, sehingga semuanya bisa sama-sama untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Nah, selain itu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi frekuensi kecelakaan. Jadi dengan itu kan, dengan adanya pelatihan akan memudahkan untuk mengerti dan membantu karyawan dalam mengembangkan pengetahuan. Yang ketiga, ada jenis dan moda pendidikan dan pelatihan. 1. Pelatihan di tempat kerja atau on the job training. Pelatihan di tempat kerja atau pelatihan langsung kerja berarti meminta seseorang untuk mempelajari pekerjaan itu dengan langsung memperkerjakannya. Yang kedua, ada magang.
suatu proses terstruktur di mana orang menjadi pekerja yang terampil melalui kombinasi pekerjaan di kelas ataupun langsung, misalnya magang terbuka atau perkantoran. Yang ketiga ada simulasi. Simulasi atau yang biasa disebut di pelatihan di ruang depan adalah sebuah metode di mana orang-orang dilatih belajar dengan peralatan yang sebenarnya atau dengan simulasi yang akan digunakan dalam pekerjaan, tetapi sebenarnya mereka dilatih di luar pekerjaan. Yang keempat ada belajar secara informal. Yang kelima ada pelatihan instruksi kerja. Langkah-langkahnya yaitu penyiapan peserta pelatih, menyampaikan informasi, praktek peserta, melakukan tindak lanjut pelatihan. Yang keenam ada pelajaran yang terprogram. Yang ketujuh, pelatihan dengan peralatan audio visual. Yang kedelapan ada pelatihan berbasis komputer. Pelatihan ini menggunakan sistem berbasis komputer atau cakram digital untuk secara interaktif meningkatkan pengetahuan atau keterampilan. Yang kesembilan ada pelatihan jarak jauh atau berbasis internet. Yang ke-10 ada off the job training. Masuki bab yang keempat yaitu metode dan media diklat. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan harus didasarkan pada metode-metode pengembangan sumber daya manusia yang didasarkan pada sasaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis pekerja atau meningkatkan keahlian, kecakapan pemimpin, serta untuk mengambil keputusan. Di sini ada metode-metode dan pelatihannya, yaitu yang pertama on the job. Peserta pendidik dan pelatihan kerja di tempat untuk pelajaran atau meniru suatu pekerjaan di bawah dibimbing oleh seorang pengawas. Yang kedua ada vestibule, yaitu metode pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di dalam kelas atau bengkel suatu perusahaan industri untuk memperkenalkan suatu pekerjaan kepada karyawan-karyawan baru dan pelatihan mereka mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu exemplar. Metode pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan cara peragaman dan penjelasan cara mengerjakan suatu pekerjaan. Yang keempat ada simulation, pekerjaan yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya. Yang kelima ada apprenticeship, dengan mengembangkan keahlian pertukaran sehingga para peserta yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaan tersebut. Yang kelima ada classroom models. Metode pertemuan dalam kelas meliputi pengajaran, rapat, metode studi, diskusi, dan seminar. Yang ketujuh ada ceramah atau kuliah. Metode ini diberikan kepada peserta dalam jumlah banyak di suatu kelas. Yang kedelapan ada rapat. Dalam metode ini pelatihan harus memberikan suatu makalah tertentu dan peserta ikut serta berpartisipasi dalam memecahkan masalah tersebut. Yang kesembilan ada pemrograman instruction. Bentuk pelatihan ini menggunakan peserta agar dapat belajar sendiri. Selanjutnya pendidikan dan pelatihan sebagai komponen pengembangan SDM. Pendidikan dan pelatihan sebagai komponen pengembangan SDM sendiri ini dicantum dalam UUD pasal 31 ayat 1 UUD nomor 43 tahun 1999. Ini tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, yang isinya tentang pokok-pokok kepegawaian, yaitu untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan.
sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan dan pelatihan banyak hal yang diharapkan keikutsertaan tenaga kerja dalam program pendidikan dan pelatihan. Harapan tersebut diantaranya adalah menambah dan meningkatkan pengetahuan tenaga kerja, keterampilan tenaga kerja atau wawasan dan proses pematangan kepribadian serta peserta pendidikan dan pelatihan. Dampak dari hal-hal tersebut berpengaruh terhadap tujuan-tujuan selanjutnya, baik secara kuantitas dan kualitas dalam meningkatkan proses perencanaan SDM, baik untuk dididik maupun dilatih dalam periode waktu yang tepat pula, meningkatkan semangat kerja. Lebih lanjut lagi, bahwa pentingnya pendidikan dan pelatihan bukanlah semata-mata bagi pegawai atau tenaga kerja yang bersangkutan, tetapi juga keuntungan bagi organisasi atau bagi lembaga tersebut. Karena dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan para pegawai atau tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja dalam usahanya untuk meningkatkan optimalisasi kinerja pegawai sehingga menghasilkan kinerja yang berkualitas. Selanjutnya yaitu F, institusi pengembangan SDM. Institusi Pusdiklat atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai adalah institusi pengembangan sumber daya manusia. Maka staf Pusdiklat berperan sebagai pengembang sumber daya manusia atau Human Resources Developer. Ada 3 macam pengembangan sumber daya manusia, yaitu yang pertama administrator. Administrator adalah staf Pusdiklat yang bertugas untuk mengelola institusi Pusdiklat tersebut. Adapun tugas-tugas administrator antara lain, yang pertama yaitu perencanaan fasilitas dan biaya. Yang kedua tentang supervisi melaksanakan program. Terus yang ketiga yaitu pengembangan pegawai atau personal developer. Yang keempat yaitu memelihara hubungan masyarakat dan sebagainya. Selanjutnya, selain administrator dua yaitu spesialis pengajaran atau disebut juga learning specialist. Spesialis pengajaran dalam suatu institusi PSDM, Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ini merupakan motor penggerak organisasi atau institusi tersebut. Pembagian learning spesialis ini mencakup 3 hal pokok, yaitu yang pertama institusi atau pelatih, yang kedua pembuat kurikulum pelatihan, yang ketiga yaitu pengembangan materi dan metode pelatihan. Setelah kita menyebut tadi administrator dan spesialis pengajaran, selanjutnya yaitu yang ketiga konsultan. Fungsi konsultan ini apa sih? Fungsi pokok konsultan dalam institusi diklat adalah untuk menghasilkan pendapat atau jawaban-jawaban atas permasalahan di lembaga tersebut. Untuk memperoleh hasil yang optimum, maka menurut Nadler ada 2 peranan